Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan hadir memimpin kami memperdengarkan petunjuk bimbingan Tuhan. Berbicaralah, kami telah sedia mendengar dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3, ayat 17 sampai 19, firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Yang berbahagialah mereka mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hanya untuk si dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu pencitraan. Apa yang dilakukan atau dikerjakan adalah karena ingin orang agar melihat bahwa dia hebat dan mampu, walaupun sebenarnya tidak. Keinginannya adalah supaya orang melihat. Di luar itu tidak ada. Ia mau melakukan segala sesuatu bila dilihat orang lain, yang akhirnya orang tersebut memuji dan membanggakannya. Orang seperti ini melakukan sesuatu bukan karena memang mau dan tulus. Bila tidak ada yang melihat, ia tidak mau melakukan. Tujuannya bukan untuk melakukan, tetapi untuk dilihat orang lain. Berbeda dengan orang yang memang mau bersungguh-sungguh, apalagi karena mau melakukannya untuk Tuhan, maka dia melakukannya dengan serius, bukan agar dipuji atau dihargai, melainkan apa yang dilakukannya adalah sebagai tanda syukur, tanda hormatnya kepada Tuhan yang juga telah melakukan segala kebaikan baginya. Malahan orang seperti ini sering berusaha agar tidak dilihat orang lain. Ia berusaha menyembunyikan. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, sebagai tanda syukurnya kepada Tuhan. Jadi yang patut melihat dan mengetahuinya adalah Tuhan. Kepada Tuhanlah tujuannya melakukan segala sesuatu. Orang seperti ini tidak akan ingin dipublikasikan atau dibangga-banggakan oleh orang lain, karena sadar bahwa apa yang dilakukannya juga belum seberapa, tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan buat baginya. Orang seperti ini tidak ingin dipuji dan dihormati, tetapi yang dia inginkan adalah agar Tuhan dipuji dan dihormati oleh orang yang kemudian melihat dan mendengarnya. Orang seperti tidak mau mengambil kemuliaan nama Tuhan menjadi kemuliaan bagi dirinya. Tidak mau kalau Tuhan yang direndahkan dan dia yang dihormati dan dipuji. Yang penting Tuhan yang dihormati dan disembah. Seperti syair lagu anak-anak itu. Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Biarlah nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan namanya diberitakan, pasti suatu waktu ia menarik semua orang datang padanya. Berbeda dengan orang yang mengajarkan ajaran sesat yang ada di jemaat Filipi pada waktu itu.
Para pengajar sesat ini mengklaim dirinya sebagai pemberita Injil, pengikut Kristus, tetapi perbuatannya bertentangan dengan kehendak Kristus. Perbuatannya tidak mencerminkan Kristus yang rendah hati itu, yang sabar itu. Mereka ini justru melakukan segala sesuatu agar orang lain menganggap mereka hebat dan akhirnya memuji mereka. Mereka melakukan segala sesuatu agar mereka dihormati dan dihargai. Bila tidak dihargai dan dihormati, mereka tidak mau melakukannya. Memang mereka mau berpantang makanan tertentu atau memakan makanan tertentu, tetapi itu dilakukannya agar mereka dihormati dan dipuji, bukan agar Tuhan yang dipuji dan disembah. Jadi yang mereka lakukan berfokus pada diri mereka sendiri, bukan berfokus pada kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai seteru salib Kristus. Seteru Kristus adalah orang yang melakukan segala sesuatu bukan untuk Kristus, tetapi untuk dirinya sendiri, walaupun menyebut-nyebut nama Kristus. Bila mereka tidak dihormati dan dihargai di dalam apa yang dilakukannya, maka mereka mundur dan tidak mau lagi melakukannya. Karena itulah Paulus mengharapkan agar umat di Filipi itu mau rendah hati, meneladani Kristus. Kristus tidak melakukan segala sesuatu untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan umat manusia. Bahkan Yesus rela berkorban untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Paulus juga berusaha terus meneladani Kristus. Apa yang dilakukannya adalah agar kehendak Kristus terlaksana dalam dirinya. Paulus mau menderita, bersusah-susah, berlelah-lelah, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan yang dipercayakan Tuhan itu kepadanya. Paulus mengajak umat untuk meneladani apa yang diperbuatnya, dan demikian juga orang lain yang meneladaninya berdasarkan teladan Yesus Kristus itu, seperti Timotius dan Epaphroditus. Epaphroditus itu adalah utusan jemaat Filipi untuk menolong Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Timotius dan Epaphroditus telah menjadi teladan kerendahan hati. Mereka bersama Paulus berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan tanpa mempersoalkan diri mereka. Mereka mau berlelah-lelah demi pekerjaan pemberitaan Injil, kabar baik itu. Orang-orang seperti itulah yang hendaknya diteladani oleh jemaat Filipi, bukan seperti pengajar sesat yang hanya melakukan sesuatu untuk kepentingan dan kehebatannya. Memang melayani itu butuh pengorbanan, seperti yang ditunjukkan juga oleh Epaphroditus yang menderita sakit, namun terus mau melayani Tuhan, tidak menghiraukan kepentingannya. Namun ternyata Tuhan mempedulikannya. Ikutilah teladan atau petunjuk yang kami berikan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Bukan berarti dialah yang sempurna, yang paling benar, yang paling sempurna, sebab tidak ada yang sempurna. Tetapi mereka telah berusaha untuk menunjukkan kemampuan hanya melayani dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, hingga sekarang ini ada saja orang yang seperti pengajar sesat itu di tengah di jemaat sekarang ini, yaitu mereka yang hanya mau melayani atau menyatakan diri sebagai orang Kristen bila situasinya menguntungkan. Ya, bisa saja orang yang rajin melaksanakan kegiatan kegerejaan. Ia bisa juga orang yang bahkan sangat sibuk dalam kegiatan gereja dan kegiatan kekristenan. Tetapi itu dilakukan hanya karena itu menyenangkan dan menguntungkan baginya. Ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi, maka dia segera meninggalkannya. Ketika apa yang diharapkan atau apa yang terjadi menyinggungnya, maka dia tidak mau lagi melakukannya. Apa yang dilakukan ternyata hanya untuk dirinya sendiri,
untuk kesenangannya sendiri. Saudara-saudara, kita harus melakukan segala sesuatu karena Tuhan menugaskan kita. Bila kita menyadari pekerjaan yang ditugaskan Tuhan itu kita kerjakan, maka kita akan menikmati sambil terus mengerjakannya. Mari kita melayani dan mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan dimanapun dan apapun itu. Bila kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Bila kita mau melayani pekerjaan Tuhan, maka pasti juga kita akan menikmati sukacita dan damai sejahteranya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Bimbing kami sadar bahwa Tuhan ingin kami menjadi teladan bagi yang lain. Tuhan ingin kami meneladani Tuhan yang bekerja untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Bukan untuk diri sendiri, untuk menolong orang lain. Bimbing kami Tuhan, supaya kami melayani Tuhan bukan karena kepentingan atau kesenangan, atau karena kebutuhan kami, kepentingan kami, tapi supaya pekerjaan Tuhan terlaksana. Banyak saudara-saudara kami membutuhkan bimbingan, perlengkapi kami untuk membimbing mereka, supaya semua datang kepada Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Tuntun kami menerapkan firman-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri tanpa arah, tapi biarlah Tuhan hadir dan menolong kami. Pakailah gereja untuk terus menjadi alat Tuhan. Pakai pemerintah kami untuk menjalankan tugas dengan baik. Kami menikmati damai-Mu di negara dan bangsa yang kami cintai ini. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian. Banyak orang yang membutuhkan figur yang baik. Terima kasih karena wali kota, bupati, gubernur telah dilantik dalam rangka Pilkada Serentak 2020. Tuntun mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.